Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah Islam di Banyumas. Sebelumnya, Islam di Banyumas berada di bawah kendali kerajaan besar seperti Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, dan lain sebagainya. Kemudian, masyarakat Banyumas, khususnya Wirasaba dan Pasir Luhur, memiliki peran terbatas dalam hal sosial politis karena tunduk pada kebijakan pemerintah pusat atau kerajaan Hindu-Buddha pada masa itu. Dan kondisi geografis yang terisolasi oleh pegunungan di utara hingga selatan membuat Banyumas kurang strategis sebagai pusat kegiatan sosial politik meskipun wilayahnya subur, ekonominya tinggi, terutama dalam bidang pertanian dan perkebunan. Banyumas memiliki peran yang terbatas rendah dalam ranah politik pada masa itu. Selanjutnya ada kondisi sosial masyarakat Banyumas. Kondisi sosial masyarakat Banyumas itu diciri khaskan dengan gaya bicara yang keras, jujur, tapi apa adanya. Terus kondisi ekonomi masyarakat Banyumas. Jadi pada saat itu mata pencahariannya yaitu bertani dan berkebun. Kemudian dulu sebelum Islam dan masa penjajahan Eropa, sungai menjadi jalan utama komunikasi antar daerah. Misalnya seperti Sungai Berantas dan Bengawan Solo, itu membantu kerajaan Majapahit dan Mataram menjadi kerajaan yang besar. Tetapi, sungai yang pendek tidak mampu membentuk relasi masyarakat dalam skala yang besar, sehingga di sisi kekuasaan yang terbangun juga relatif kecil. Dulu, transportasi juga kurang, jadi hanya mengandalkan cuaca pada hasil pertanian dan pendapatan. Perekonomian masyarakat Jawa, termasuk Banyumas, itu sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad keempat di masa kerajaan besar di Jawa, seperti Tarumanegara, Mataram, dan Majapahit. Mulai membangun perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti India dan Cina. Terus profesi pun mulai berkembang, bukan cuma petani, tapi juga ada yang menjadi pedagang eksportir, penguasa kapal angkutan barang. Terus yang selanjutnya ada peran Wali Songo. Jadi, Wali Songo adalah 9 ulama pelopor Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. Kemudian, sebelum Wali Songo, terdapat juga jejak-jejak Islam sebelum Wali Songo seperti masa Harun ar-Rasyid di Baghdad sebagai pusat peradaban Islam yang makmur pada masa itu. Kepemimpinan Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 dalam sejarah Islam yang dianggap sebagai titik kemajuan peradaban Islam. Meskipun pada masa pemerintahannya singkat, namun Harun ar-Rasyid mampu menjadikan Baghdad sebagai pusat dunia dengan tingkat kemakmuran yang peran internasional yang luar biasa. Bahkan menjadi pesaing dari Bizantium. Bahkan kemakmuran Baghdad tidak hanya menciptakan interaksi bisnis saja, tapi juga interaksi sosial dan budaya antara penduduk Baghdad dengan penduduk mancanegara. Singkat cerita, konflik keagamaan di Tanah Jawa menjelaskan konflik keagamaan di Tanah Jawa pada masa kejayaan Mataram Hindu, termasuk konflik antara Hindu Wisnu dan Hindu Siwa. Jadi Prabu Kartanegara mencoba mengatasi konflik tersebut dengan membentuk agama baru, tetapi tidak berhasil. Kemudian ketidakstabilan politik di Jawa dimanfaatkan oleh Sultan Muhammad I yang berasal dari Turki untuk mengirim ekspedisi dakwah ke Jawa yang dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim. Tim ini berhasil menyebar ajaran Islam dengan mengubah kondisi ekonomi seperti di daerah-daerah Majapahit, Gresik, dan Tuban. Kemudian peran Wali Songo yaitu Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai awal dari periode dakwah Islam yang sistematis di Tanah Jawa. Kemudian timnya diidentifikasi sebagai representasi Wali Songo angkatan pertama. Proses dakwah inilah yang berlangsung melalui 6 angkatan dan menghasilkan kerajaan Islam yang menggantikan kerajaan Hindu-Buddha sebelumnya di Tanah Jawa. Yang selanjutnya itu peran wali lokal. Yang pertama ada Syekh Mahdum. Peran besar Syekh Mahdum yaitu menaklukkan banyak adipati yang atau mengislamkan dan membuat tunduk dan patuh pada adipati. Terus yang kedua itu ada Syekh Abdul Somad dari Jombor, Cipete, Cilongok, Banyumas, abad ke-16, yaitu ukuran besarnya mendirikan padepokan untuk sarana dakwah yang setiap harinya santrinya itu terus bertambah.
Kemudian yang ketiga ada Pangeran Jambu Karang dan Syekh Atas Angin Purbalingga, menantu dari Pangeran Jambu Karang yang dikisahkan ketika mereka mencari cahaya saat bertapa di kemudian mereka dipertemukan dan adu kesaktiannya yang akhirnya membuat Pangeran Jambu Karang masuk Islam. Lalu yang keempat itu ada Abdul Syekh Abdul Kafi Awal, yaitu peran besarnya mendirikan pondok pesantren Soal Mangu di Kebumen. Yang kelima yaitu mendirikan pesantren di daerah Kulon Progo hingga Cilacap. Peran besarnya yaitu dakwah teladan yang tidak kaku dan beradaptasi dengan masyarakat dan dakwah melalui tulisan atau buku. Selanjutnya yaitu ada Islamisasi periode akhir. Islamisasi di Jawa itu tidak berjalan linear, melainkan melalui fase sintesa mistik dan polarisasi sejak abad ke-14 hingga awal abad 19. Terjadi sintesis antara tradisi spiritualisme Jawa dan Islam pada periode 1830 sampai 1930. Polarisasi masyarakat Jawa meningkat dipengaruhi oleh dinamika Islam yang di tingkat internasional, terutama di Arab. Kemudian pada awal abad ke-18 hingga tahun 1887 itu muncul gerakan Wahabiyah yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Al-Wahhab, yaitu muncul pada pertengahan abad ke-18. Gerakan ini mengubah gerakan pembaruan di kalangan pengikut tarekat Syariyah dan Naqsabandiyah di Minangkabau. Kemudian terdapat juga Perang Padri meletus sebagai konflik antara kelompok pembaruan damai dan pembaruan permurnian radikal ala Wahabi. Selain itu, ada juga perang di Jawa dan intensifikasi keislaman Perang Jawa atau Perang Diponegoro terjadi hampir bersamaan dengan Perang Padri di Sumatera. Kemudian pada abad ke-19, pesantren menjadi fenomena utama Islam Jawa dan jumlahnya yang meningkat. Kemudian muncullah kebangkitan organisasi modern seperti SDI, Jamiatul Khair, Muhammadiyah, dan NU pada abad ke-20. NU itu muncul pada tahun 1926 sebagai respon terhadap tantangan kaum modernisme yang sering disebut sebagai kaum tradisional. Kemudian pada abad ke-20 itu batik menggantikan industri gula sebagai pergerakan utama ekonomi di Sokaraja pada akhir tahun 1920-an. Pengusaha batik yang sukses memiliki kaitan dengan gerakan perekat menciptakan jaringan sosial dan ekonomi yang kuat. Kemudian Orde Baru pada pertengahan dekade 1960 mengakhiri kejayaan para penguasa batik dan dengan kebijakan pasar yang memukul mereka secara ekonomi. Islamisasi di Sokaraja terikat erat dengan sejarah resepsi politik keagamaan, politik dan patronase agama. Yang selanjutnya itu ada kebangkitan Islam Puritan. Jadi gerakan purifikasi Islam menjadi fenomena yang terus berlangsung pada sejarah peradaban Islam termasuk juga Indonesia. Islam termasuk juga di Indonesia. Nah, sekarang gerakan-gerakan Puritanisme itu muncul sebagai fenomena yang dipelopori oleh gerakan Wahabi pada abad ke-18 dan Salafi yang pada akhir abad ke-19. Tujuannya itu adalah untuk mengembalikan umat Islam ke identitas Islam otentik melalui penerapan kembali hukum syariah. Gerakan Puritan global yang ditandai oleh tokoh seperti Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Gerakan ini berusaha menjauhkan tradisi yang dianggap mengandung tahayul dan bid'ah dan khurafat. Gerakan Puritan ini semakin marak sejak awal tahun 1980-an di Indonesia. Contohnya studi kasus yaitu ada Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA dan Al-Irsyad. Itu MTA atau Majelis Tafsir Al-Quran itu didirikan pada 19 September 1972 oleh Abdullah Saputra di Solo. Sedangkan MTS fokus pada tafsir Al-Quran dan mempromosikan
Islam yang murni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian MTA yang berasal dari Surakarta atau Solo kemudian berkembang dengan menyebar Islam sampai ke wilayah Banyumas, Cilacap, dan sekitarnya. Pada saat itulah sangat masif di kampus-kampus yang selanjutnya Al-Irsyad dan Al-Islamiyah didirikan pada tahun 1937 di Purwokerto oleh etnis Arab Hadramaut. Al-Irsyad menekankan pada bidang pendidikan sosial dan dakwah dalam pergerakannya. Lalu selanjutnya ada tren Islam moderat. Itu Muhammad Ali mendefinisikan Islam moderat sebagai mereka yang tidak mengadopsi visi dan tindakan garis keras. Islam moderat di Indonesia menekankan perilaku norma toleransi dan menghindari kekerasan. Munculnya berbagai konsep seperti Islam pribumi, Islam rasional, hingga Islam plural dapat dikategorikan sebagai Islam yang moderat. Gerakan Islam yang moderat itu contohnya seperti Muhammadiyah dan NU. Perkembangan NU di Banyumas itu tetap kuat secara agama dan ekonomi kemandiriannya. Ekonomi lembaga pendidikan berupa pesantren dan nilai-nilai tradisional menjadi model kuat bagi NU. Kemudian, perkembangan Muhammadiyah di Jawa Tengah itu sebagai bagian selatan, Muhammadiyah tumbuh pesat di Purwokerto dan Banyumas. Cabang Muhammadiyah Purwokerto itu resmi berdiri pada 1922, pada 1953 Muktamar Muhammadiyah ke-32, pondok pesantren hingga perguruan tinggi. Dengan demikian, Indonesia memiliki rumah bagi Islam moderat tercermin dalam nilai-nilai toleransi agama dan kontribusi positif organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Lalu yang selanjutnya ada Islam liberal. Pemikiran Islam liberal itu di Indonesia dipengaruhi oleh pemikiran Barat yang mengusulkan liberasi dalam Islam. Gerakan ini cenderung berasal dari pengaruh luar daripada perkembangan alami dan tradisi pemikiran Islam di Indonesia. Ada sejumlah sarjana dan pemikir Muslim yang mendukung Islam liberal, termasuk Nasir Hamid, Abu Zaid, terus Muhammad Arqaun dan Abdurrahman Wahid. Itu golongan Islam liberal tidak menolak agama secara langsung, melainkan melindungi diri dari gagasan meninjau kembali agama, menafsir Al-Quran, dan menilai ulang syariat dan hukum fikih. Islam liberal menganggap agama harus disesuaikan dengan realitas zaman, meskipun melibatkan menafsir ulang atau bahkan menghapus hukum-hukum yang dianggap tidak sesuai dengan zaman, hak asasi manusia, dan perkembangan global. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.